Kita akan masuk ke drafting phase di game kita yang kedua. 1 poin untuk Onyx sudah diamankan. Ya, tapi dengan masih Kadita Vanicho. Oh masih Om. Bruno. Masih dengan yang sama juga. Template. Pak Kito, Bruno lagi. Ini mau sama kah? Menurut aku if edit nggak masalah sih. Dia if edit masih tetap sama, itu dia. Ini sama aja, ini ulangan bukan sih? Ulangan gak tuh? Bukan replay ya, bukan replay kan ini. Daripada ulangan gak ujian aja? Ujian boleh ya. Ini sama persis. Sama persis gak ada perubahan bahkan. Ya Martis kah? Atau Joy? Kayaknya beda nih. Woi, masih sama. Makanya ini, gua ragu ini siaran ulang kayaknya Om. Sama persis, di keempatnya. Ya, Joy ya. Joy juga Om. Berarti Sama ini semua. Kaca Franco deh. Kalau sampai Kaca Franco, Terisla Iritel, wah. Harusnya Rebellion ganti sih. Ya. Ada beberapa yang di Tapi kalau mereka ngelepas Terisla ya, ini diambil nanti Terislanya. Better Terisla gak sih daripada Ruby? Bisa inisiasi, sustain, tebel, jadi badan. Karena menurut aku juga sebenarnya banding keduanya Gak jadi, sama. nggak masalah sih. Karena lebih parah lagi kalau dilepas Teresa sama Iritel. Oke. Oke, ini sejauh ini ya. Ini yang paling jauh, Lim. Picknya, Gak bednya, sama nih semua nih. Ah, beda. Oh. Ada di road langsung Uranus, bisa di-secure sekarang. Oke. Kalau mau ya. Karena tanda-tanda pengambilan Uranus dimulai dengan di bandnya di road. Uranus Cars kah? Bisa aja sih sebenarnya. Karena match-up-nya udah nggak ada kan Om. Iya. Tapi masih jadi pertanyaan siapa yang bakal nangkep Joy-nya? Iya, itu dia. Iya kan? Iya. Oh enggak. Beatrix lagi. Beatrix untuk cewek terlebih dahulu. Ada Uranus. Dan Uranus bisa ditangkap sih sekarang. Oh, Itu Digi. dia. Akhirnya. Digi Uranus. Sekarang harusnya agak berubah nih untuk segi XP-nya. Kayaknya nggak rugi sih. Jangan-jangan enggak, maksudnya berbeda. Editnya bisa taruh di samping gitu Iya, ya. Bisa sih, ambil support lagi berarti Om enak ya. Ambil satu support, healer mungkin. Iya. Healer buat temenin atau bahkan main agresif. Hilda. Wow, Hilda match up Martis. Agak susah sih Om sebenarnya. Hilda buat ambil bom Digi di atas. Oh bisa. Ya kan? Hilda bisa. buat ambil tuh. Biasanya gitu. Iya. Dan satu pilihan terakhir. Ada di tangan oleh Onyx juga nih. Konsep seperti apa yang pengen mereka bawain juga. Mungkin kalau memang editnya di XP ya, romernya bakal variatif banget sih harusnya. Mereka perlu satu yang bisa tahan badan semua. Makanin. Wow. Oke, Khalid. Khalid on the rescue. Last picknya Khalid, menarik banget untuk ngincer bagian belakang. Tapi Digi, kayaknya bakal sulit deh kalau ada Time Journey. Setuju, tapi untuk Khalid sendiri untuk di head to head kan melawan Uranus, dia cukup oke. Iya, yang itu aku setuju Om kalau yang itu Om. Dan tipikalnya Boots ini bukan yang buat team fight sama EXP lawan sih. Team fight, tipikalnya Boots ini buat clear cepat, bisa bantu team fight, dapetin objektif lainnya. Yap. Dan let's see kali ini dari emblem set terlebih dahulu. Penasaran untuk melihat dengan kemunculan Digi Bruno. Ini sering kalian lihat pasti. Kalau kalian adalah player rank ini nih. Monster ya. Iya. Kalau ada Bruno bisa Digi diambil kalau nggak di-ban. Oke, dan untuk battle spell Om. Battle spellnya full flicker ya semua ya. Flicker, retry. Gak ada purify memang yang dipakai. Karena time journey jelas ada untuk Rebellion Zion. Emblemnya sekarang sudah terbuka juga. Assassin dipakai oleh Boots. Mengincar untuk dapetin early kill. Dan basic common emblem. Ini untuk Uranus. Jadi membuat dia lebih sustain lagi. Gak perlu pulang. Oke, game kedua langsung saja dimulai. MPL Arena minta tepuk tangannya. Match point di tangan dari Onyx. Dan kali ini Rebellion mereka yang harus mulai bisa menahan di game yang kedua kali ini. Vincent. Dan ini sesuatu yang berbeda tentunya karena ngebawa Bruno Digi ya. Jadi mungkin landingnya untuk sisi mid dan juga XP ini yang bakal di-press sama Onyx sih. Ya, tapi masih ada kan kemunculan Keyboy sebagai roamer juga onward yang cukup menakutkan. Dan melihat power dari Keyboy atau mungkin dengan hero edit. Ini belum ada juga yang bisa langsung instant bisa nge-take down dia. Dan ini berarti setiap kali ada primal red, tim Rebellion Zion harus berhati-hati. Wah, 3 Rapture. Yap, 3 Rapture. Jadi memang mengincar full damage buat Onyx. Sementara Rebellion Zion kok, mereka lebih... Tenacity ya? Iya, mereka pengen lebih sustain sih. Tenacity, tapi mereka punya Impure juga loh. Ada Brave Smite juga sih sebenarnya. Ya, dan lihat tuh giginya tuh. Assassin, Rapture.
Buset, ini Digi-Digi Digi-digi. bahaya nih. Ya, digi-digi yang Ini jebak damage. Digi penyiksa nih. Oke, Oke. dan sebenarnya kalau ngomongin Digi juga, ya di awal Gold Shield Turret kan tujuannya kan. Iya, betul. Gold shield plus pressure lah pasti ya. Karena kalau sampai salah maju juga, cewek ini bisa langsung ke punish karena ada reverse time. Dan Onyx mereka cukup peka dengan pergerakan Bruno Digi ini yang cukup mengganggu cewek ya. Biasa Jadi aja. kemungkinan presence-nya akan lebih aktif dan fokus di arah gold lane. Yep. Tapi ini berarti kalau memang Digi selalu nempel dengan Bruno, sebenarnya ada lane lain yang bisa itu yang aku bilang. diambil sama Onyx. Jadi kayak pedang bermata dua, tau gak sih? Betul. Kayak mereka benar-benar bisa hilang dua lane ya. Atau mereka menang lane gold sih jauh banget. Yep. Tuh lihat tuh di bawah masih nyiksa-nyiksa banget nih, reverse time, pasti dipukul mundur. Gak sempat buat dapetin apa-apa, dicicil habis-habisan. Wow. Karena kalau mau tuker lane pun, let's say bootnya ke bawah nih. Ketemu sama Bruno Digi, tersiksa juga. Iya. Ya, tapi Turtle kembali di setup Onyx yang coba untuk invasi kali ini dan gak bisa. Rebellion Zion yang bisa dapetin namun kill balasan mungkin yang dikejar oleh Onyx dengan adanya Well. Rhythm of Joy yang salah nampaknya. Kairi mundur kembali dan reset dari Onyx. Iya, mencoba untuk ngejar ke arah Kars tadi ya sebenarnya. Tapi Kars masih punya Edge, masih punya Consecration. Dan mulai invasi ke area purple. Oh, dapet dong Kairinya. Bisa dapetin dan reward manipulation curian nampaknya. Kairi masih bisa selamat, banyak source-nya kebuang. Aduh, oke, dan masih dengan 2 suara untuk Rebellion Zion. Namun Onyx masih mendominasi tentunya. Untuk dalam prediction sendiri, sementara Kairi udah mulai diganggu sama Vincent. Wah, dia menang, ada power dari Retribution. Dan yes, Retribution bisa diambil namun Wah. Flicker ternyata Kiboy. Dan first blood yang berhasil dibuka Onyx. Memegang kendali bahkan Suelo pun di-press. Dikejar lagi, masih menunggu dari Desert Tornado. Dan sudah ada Kairi juga Kiboy yang dapetin killnya. Iya, itu kayak kata Kairi, wah bukan gue yang dapet kill ya. Kesempatan nih. Dan tiba-tiba balik ya. Iya, dan lagi first blood jatuh ke tangan Onyx. Dan yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, ada lane-lane yang bisa diincar. Dan persis kayak tadi, Rebellion Zion yang dapetin turtle pertama, tapi Onyx yang menang teamfight. Iya, dan ini dah tim fight yang dari tadi juga belum bisa dimenangkan oleh Rebellion Zion. Dan ini berarti karena sudah ada babysit ya terhadap Bruno, mereka akan mengandalkan Bruno lebih pagi nanti untuk melakukan tim fight. Dan Onyx mereka cuma perlu kirim Kiboy aja untuk makanin semua time bomb-nya Digi nih. Iya, karena butuh sih. Ini kayak kalau dia tanam ada 5 ya, terus ada yang buka rumput itu marksman hilang. Tapi menurut aku Sakit Rebellion juga Zion sih, Lima. mereka nggak cukup dengan hanya time bomb sih. Mereka harus pressure ceweknya, jangan kasih kesempatan dan bahkan dapetin platingan gold untuk High Summer kayak gini. Iya. Tapi top lane Kars, punishment, wow masih bisa flicker namun Kars terjebak. Kars pun harus tumbang. Oke, di early game tidak terlalu tebal untuk Karsnya dan bisa dipanis karena terlalu dalam. Oh, Vincent di bagian depan masih aman sih harusnya. Dia punya efek immune yang sangat-sangat penting. Gold Shield Turret di bawah udah mulai habis ternyata. Iya. Jadi benar-benar memang bisa di plating ya, tapi meskipun plating kan terjadi lah misalnya untuk Onyx. Mereka masih bisa keep up goldnya bahkan unggul karena tim fight diambil terus. Iya. Tapi sekarang penentuannya di turtle kedua sih menurut aku. Karena Onyx biasanya mereka nggak akan lepasin turtle di kedua. Oh, Vincent masih bisa dapetin dengan Retribution bahkan. Lagi-lagi kiting yang bagus Onyx. Banyak banget keluar source skill dan gak dapetin apa-apa. Wow. Cukup mahal ya. Tapi Kairi masih bisa untuk dapetin gold buff-nya di area bawah. Sementara landingnya cewek meskipun memang ceweknya nggak ke pressure, nggak ke panis. Oh sorry nggak ke panis, tapi dia ke pressure sih. Raging Sandstorm, defensif ternyata. Masih aman dari boots. Ya, Tapi cukup bahaya nih Karsnya kok. Ya, Karsnya memang mengganggu sih, cuman dia belum terlalu tebal dan harus berhati-hati kalau memang mau proxy minion seperti tadi. Bisa dipanis pastinya. Dan Kairi kita tahu lah, dia belum join team fight karena belum punya item tadi. Starlium akhirnya selesai untuk Kairi. 3 assist juga bahkan sudah ada untuk Kairi. Jadi sejauh ini kita melihat bahwa dari Onyx pun meskipun ya mereka baru dapetin 3 poin kill, gold mereka lagi unggul dan masih ada chance juga dengan real-world manipulation nantinya. Loh, ini kok bawahnya malah Kebalik. Onyx duluan nih yang mau hancurin turret nih. Ada gerakan-gerakan yang miss kayaknya dari Rebellion. Dari cewek mereka benar-benar kasih tembakan peringatan dan di sandwich. Oh, ditabrak mungkin. Sakit banget trainernya. Masih menunggu timing Kiboy, masih menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Dan ya, niat awalnya memang ke arah turret doang sih. Ya, Tapi setidaknya karena cewek tahu dia nggak bisa kasih landing ke terlalu banyak ke arah High Summer, udah mulai pressure-nya berjalan nih dari Onyx ke landing bawah. Oke, top lane. Boots. Nah, ini dia pertukaran yang harus banget dilakukan sama Rebellion. Mereka nggak boleh diem aja ketika lihat turretnya dihancurin dan atas pun menjadi pertukaran. ya, tapi yang menarik Digi Bruno yang biasanya ya ini menang nih. Buat perebutan tarotnya kali ini diambil oleh Onyx terlebih dahulu. Karena progresnya dari Onyx ini kelihatan mereka udah mulai fokus ke landingnya cewek. Yep. Kiboy datang terus untuk makanin semua time bomb-nya. Jadi kesannya kayak kurang efektif
Habis ya penempatan, semuanya. iya untuk penempatan time bomb-nya dan pressure-nya ke cewek ini nggak benar-benar full 100% kok. Ya, karena untuk damage-nya nggak dipegang atau masuk ke cewek juga. Oke lah, di top lane masih ada Kars yang sedang melakukan push. Untuk turtle-nya kali, turtle yang ketiga ini kita bakal melihat di sini ya. Faktor apakah memang Onyx akan mendapatkan turtle karena mereka butuh turtle. Mereka sudah hilang 2 kali dan mereka pasti ingin turtle ini. Makanya udah di setup juga. Buset, itu bomnya ada di mana-mana. Audi dengan teror bomnya. Tapi udah ditarik sih. Ketika udah ditarik ini bakal enak juga untuk Onyx. Dimajuin kali ini di bagian depan dengan Rhythm of Joy. Mengincar ke arah Vincent namun Kiboy yang udah mulai low. Masih bisa ditumbangkan Hai Samur yang mendapatkan killnya namun turtle yang terbuka. Bahkan Swallow juga menjadi korban Kairi yang bisa dapetin turtle tersebut. Dan masih maju lagi. Buat di bagian depan, Audi, 1 hit lagi Audi pun menjadi korban kedua. Wow, akhirnya Boots bermain dengan sangat amat gak agresif. Ngedapetin 2 poin kill di area turtle dan itu ngebuka potensi Rebellion yang tadi udah menang dari segi jumlah 5 lawan 4. Gara-gara Swallow-nya keculik, gak bisa nge-copy apapun, gak bisa kasih efek Terrified, Onyx jadi bisa bales lagi. Iya, ada Raging Sandstorm tadi yang di copy ya. Iya. Nama Swallow terlalu ke depan pastinya. Tapi Lethal Ignition yang dibawa oleh Boots ini bisa memberikan lagi damage tambahan buat Khalid. Wah, midnya coba ditabrak lagi namun gak ada Rhythm of Joy. Untungnya masih punya Electrifying Beats. Namun Swallow low banget darahnya. Bahkan Vincent pun gak bisa ngebalas damage. Oh iya, bahkan di out damage sekarang. Dari output damage-nya Onyx sudah punya Stallium Sight dan ada Holy Crystal ternyata. Dan ketika cewek udah bisa dapetin turret tadi di area bawah, dia tinggal pindah turret ke area atas. Match up-nya sama Kars lebih enak lagi untuk cewek. Siap, dan sekali lagi ini Kars belum punya Radiant Armor. Jadi harus tetap berhati-hati masih dengan 1 Dominance Ice. Radi baru dipegang oleh si Vincent. Jadi masih tertahan memang untuk item-item defense-nya. Tapi Boots bermain dengan full damage Khalid. Di arah mid lane, Vincent bakal menjadi korban gak ada. Mortal Coil masih bisa selamat Vincentnya, tapi enggak untuk Audi. Bahkan dijepit Kars di bagian belakang. Coba untuk clear minion. Fokus utama dari Rebellion adalah clear dari minion dan berhasil nampaknya. Wah, ngebuka Time Journey langsung hilang begitu saja dari Audi TZ. Dan apakah memang dengan menutup semua hero surprise yang biasa dipakai sama Audi TZ ini jadi kunci sebenarnya untuk mematahkan tim fight dari Rebellion Zion? Sebenarnya lebih ke gak punya hero sisi gak sih? Iya, buat iya. Mid lane Vincent yang korban lagi. Karsnya pun hampir saja bisa ditumbangkan. Namun gameplay yang agak pasif tapi on point Om Onyx. Iya. Megang kendali. Mereka sabar dan ketika mereka sudah unggul item semisal mereka melihat satu celah dan dipaksakan nanti fight dan dimenangkan selalu oleh Onyx. Berapa kali kita melihat hal yang sama terjadi. Rebellion, mereka gak bisa kembalikan tim fight. Dan aku ngelihat patternnya sebenarnya dari Onyx masih sama sih di game pertama. Kayak kecuali ya mungkin kita ngelihat tadi pressure early dari High Amor dan juga Audi TZ ke landingnya cewek. Tapi ketika cewek udah dapetin satu momentumnya, tumbangin turret pertama, kan langsung tukeran lane tuh. Nah di bawah Boots tinggal jaga landing aja seperti biasa. Karena match-up-nya masih dengan High Amor. So ya, dan lagi di sini untuk perebutan objektif berikutnya, Lord. Wah, Lordnya sudah mulai disecure juga. Ditarik dulu ke bagian belakang. Zonanya dibuka semua. Onyx dia pegang vision yang bagus banget. Bagian depannya udah ada dan free Lord. Gak ada kontes dari Rebellion. Apa karena Bruno first pick jadi kelihatan mahal untuk Rebellion Zion kok? Sebenarnya nggak juga ya, karena Bruno ini power buat di meta yang sekarang. Apalagi body G kan? Iya, dia 2 item juga sudah kuat, tapi tim fight-nya sih lebih ke gak ada yang megangin Joy sekarang. Dan Heist-nya mungkin juga cukup pasif di landingnya karena dia mungkin fokusnya ya seperti yang kita lihat textbook dapetin turret dulu, tukeran landing. Kalau udah dapat 2 turret baru ikut join team fight. Iya, tapi ini lihat nih, Kairi kalau dia udah rhythm siapa yang bakal pegang? Udah gak ada lagi suppress, habis. Untuk hero lock juga gak punya. Makanya aku bilang, Kars bawa Uranus, yakin siapa yang mau ngelok ke arah Kairinya? Oke, tapi ada GDS buat High Amor mungkin menjadi salah satu jawaban untuk damage output besar. Sakit banget cewek. Render Rapati. Bahkan Audi yang tumbang bukan Kars. Wow, bahaya sekali dan Kars yang udah mulai low. Sans di bagian depan dengan real world manipulation-nya. Sakit banget damage Kars pun menjadi korban kedua. Bahkan fight besarnya belum ada Om. Apakah auditisi tadi full HP? Kayaknya iya deh. Kena Render langsung hilang. Kena Render. Emblem assassin kali Om ya. Iya, emblem assassin juga dia dan Kairi sudah full damage. Holy Crystal, Blood Wings. Oke. Bahkan Lordnya masih melenggang kanggung di area bawah, Lim. Ini dia Lordnya sudah mulai masuk ke arah base, turret di bagian bottom lane. Mungkin bisa di-clear lah, masih bisa aman juga source skill-nya udah banyak yang kebuang. Tapi di bagian top lane, Waduh, bebas tuh. gak bagi orang nampaknya dan Kairi yang bebas banget dapetin base turret. Ya, 3 lane yang memang diatur oleh Onyx ya, sedemikian rupa dan lagi push mid. Oke, midnya bakal di-press lagi. Base turretnya masih ada, si pasifnya udah nggak ada. Dan Kiboy, oke, initiate yang cukup terbilang gagal. Gak bisa dapetin siapapun, masih bisa clear. Power clearnya lumayan cepet. Kars
nyaris saja. Untung ada pasif yang penuh tuh. Yep. Itu pun kalau Rena Rapati bisa di buff 2 kali kayaknya tumbang deh. Jangan dong ya. Ya tapi game fact by Grab kita di sini. Combo Digi Bruno ini ya. Baru terakhir loh dipakai oleh Bigetron Alpha. Dan belum patah. Makanya ini patah ya sekarang nih. Patah nih. Ya, soalnya lihat dari keadaan juga goldnya dipegang Onyx lumayan jauh loh. Ya, Sans juga punya Divine Glaive. Jadi udah nambah lagi ya buat item-item damage-nya. Dan sekarang Rebellion Zion dengan 1 kill point. Belum sanggup untuk menjawab team fight yang diberikan Onyx. Wow. Gak dikasih bahkan purple-nya. Jadi semua udah diusir mundur. Dan bahkan Kairi mau ngejar siapapun kayak nyaman-nyaman aja gak ada yang ngelok Kairinya. Susah sih memang, bahkan electrifying beats-nya bebas banget. Ini nggak ada Lord loh. Namun mid-nya bakal di-press karena zoning out sudah dibuka juga Sans dengan real world manipulation di bagian depan. Coba dibalas juga dengan Swallow. Real world manipulation curian. Aduh tetes kali ini namun Kars masih punya flicker, untungnya masih bisa selamat. Tapi itu benar-benar di ujung maut banget sih dari Kars sendiri. Dan Kairi sekarang udah mulai nge-press masuk ke area Bisan. Sepertinya Onyx mereka akan lebih berfokus gimana caranya menunggu Lord kedua nanti. Karena Rebellion Zion mereka masih punya high ground juga di tangan Swallow. Dengan nge-copy remote manipulation dari Sans. Yap, dan objektif ya dari Onyx mereka nggak terlalu memaksakan kalau mereka melihat celah. Ini baru mereka maju juga dan Vincent. Sakit banget Rennernya. Ini bahaya banget loh, cewek loh. Dia ada di mana-mana, pressure dari Rennernya nih. Nggak nanggung-nanggung. Ya dan lagi langsung diambil oleh Onyx. Free Lord untuk kedua kalinya. Nggak ada kontes juga. Defensif. Ya kalau dapat reward sih oke. Kalau enggak ini bahaya juga sebenarnya. Oke, akhirnya ada Radiant Armor untuk Kars ya. Tapi full damage juga ini bagi Khalid ya tadi. Heptasis, Melvic, baru dia ada Dominant Size, 1 item defense. Dan nextnya akan mengarah untuk item attack lagi. Jadi full physical penetration nanti akan dimainkan oleh Boots. Wow. Dan sekarang tinggal menunggu Lord yang sudah akan bergerak masuk ke area base dari Rebellion Zion. Karena sisi atasnya udah nggak ada turret base. Jadi Rebellion Zion mereka lagi di mode defensif. Dan Boots tentunya akan bertugas untuk melakukan split push terlebih dahulu. Karena Onyx mereka harus pecahin turret base di area mid dan juga area bawahnya. Iya, banyak sekali alarm bomb yang sudah ditanamkan. Tapi akan di-clear cepat pastinya bagi Onyx. Wah. Itu kelinci-kelincinya. Iya langsung clear juga dari minion midnya. Tapi di top lane masih ada Lord yang masih berjalan juga. Kairi menjadi pressure utama harusnya di bagian bottom lane dengan Rhythm of Joy. Dia coba cari posisi terlebih dahulu. Lordnya sudah mulai masuk. Plus namun Onyx masih menunggu Onyx. Tapi belum dapat momennya untuk nabrak depan. Iya, karena Onyx ini sebenarnya memang mereka punya poke damage ya. Powernya di poke damage juga, mereka punya cewek. Mereka punya Sans juga dengan Void Crystal. Dan tapi masalahnya Lord kedua masih bisa di-clear oleh Rebellion Zion dengan cukup cepat. Masalahnya udah gak ada turret base Kairi. Kairi di bagian depan masih ada Electrifying Beast yang ditahan dan ya dikeluarkan kembali. Tidak berhasil mendapatkan momentum. Onyx kembali reset. Ya, mereka reset, mereka tidak ingin gegabah untuk langsung mungkin end the game. Lebih berhati-hati dari bermain. Dan tetap ya toh, ini tetap tapi dengan melakukan zoning terhadap Rebellion. Biasanya kalau dua Lord udah gak berhasil nge-end, biasa mereka akan ubah strategi untuk nunggu kira-kira siapa nih yang bakal keluar dari base. Yep. Keculik ya, lagi jalan sendirian, baru maju lagi. Dan ya itu sudah meninggalkan tuh, lihat tuh, ada bootsnya tuh di atas. Siapa yang mau ke purple nanti? Ini goldnya pun 12.000 loh. Perbedaan goldnya sebenarnya udah ngeri banget. Jadi tinggal nunggu momentum aja, entah itu Keyboy mungkin atau Boots dengan Raging Sandstorm yang bisa nge-flank ke belakang. Wah sakit juga sih itu gebokannya Heist lumayan tuh. Ya dan Heist tadi kalau kita lihat memang itemnya udah hampir selesai juga ya. Dia punya Melvic Roar. Diangkat Vincent, bukan target yang pas nampaknya Keyboy. Reset lagi, bahkan Electrifying Beast pun nggak kenapa-napa, Vincent masih aman. Iya, dan sekali lagi Onyx mereka hanya akan bermain untuk objektif. Lord akan menjadi tujuan berikutnya lagi dan lagi untuk Onyx. Iya, lot yang ketiga. Kelihatan Onyx memang mereka cukup respect apalagi dengan damage Heist Armor di menit ke-15 kali ini ya. Harusnya udah punya beberapa item yang dibutuhkan. Tinggal gimana setup team fight-nya. Ini rapi untuk Heist Armor. Space bakal dikasih dengan mungkin Kars yang bakal fokus untuk kali ini belakang dengan ceweknya. Vincent punya Decimation juga. Jadi bisa instant kill ke arah cewek. Tapi kalau cewek punya positioning yang lebih bagus dan nggak bisa ditangkap sama pemain-pemain Rebellion Zion. Plus kita tahu Kairi yang bakal ngincer ke arah Swallow. Dan juga Heist Armor ini bakal jadi PR kedua untuk Rebellion Zion. Oke, namun Lord selanjutnya harusnya di fight sih ini. Karsnya udah buka di bagian depan karena Vincentnya juga jungle sustain.
dia bisa ada di bagian depan dan Kyrie-nya dia mau kill terlebih dahulu nampaknya. Vincent-nya ditempel, Electrifying Beats-nya berhasil di-trigger juga. Tapi untuk Lord-nya ini dipegang di belakang dan harusnya susah sih untuk masuk Rebellion. Peranan penting dari Raging Sandstorm kayaknya di tangan Boots. Tapi Conceal Play. Konsil, Vincent. tabrak lagi Vincent ternyata menjadi target pertama. Vincent-nya hilang, masih ada reverse time mungkin dan time journey yang masih tahan dan Sans yang bisa hilang namun Boots mengincar ke bagian belakang. Audi pun hilang, Heist double kill di bagian depan Kiboy masih mencari lagi dan Heist harus tumbang juga menyisakan Swallow seorang dan oh no, wipe out Israel. Dan Onyx, meskipun mereka harus kehilangan cewek tadi di awal, but at least Kyrie yang akan menyapu bersih, memuatkan pemain-pemain dari Rebellion Zion, dan Onyx akan menyelesaikan game ini dengan 2-0 Lim. 2-0 Israel. Onyx gak ngasih poin sama sekali Rebellion. Gak bisa dapetin kill di atas 5 bahkan Om dari 2 game yang sudah berjalan. Siap dan luar biasa. Onyx dengan tempo permainan yang tetap sama dengan game yang pertama tadi. Mereka tidak memberikan chance untuk tim fight bisa dimenangkan lawannya. Ini Rebellion mereka, kalau kita hitung ya berapa kali sih mereka menang tim fight? Hampir gak ada loh. Hampir gak ada, mungkin Hampir gak tadi ada. doang. Dan- Itu pun gak dibalikin lagi. Dan itu pun masih dibalikin gitu loh. Iya. Wow, tapi Onyx masih menjadi the strong contender ya di MPL Indonesia season yang ke-12. Rebellion mereka harus merelakan match ini tumbang 0-2. Jadi mereka harus merelakan kesempatan mereka juga untuk bisa menggapai ke arah upper bracket. Oke, segala lini yang cukup menyala bagi Onyx tadi membawakan mereka bisa mendapatkan kemenangan 2-0 juga. Kemenangan solid dan Onyx menjadi tim pertama yang mengamankan upper bracket. Congratulations Wow, Onyx. Congratulations Onyx. Udah ada nih satu tim yang mengisi upper bracket. Wow, biasanya upper bracket kan ada 2 nih. Satunya lagi nanti nih yang bakal direbutin sama tim-tim yang masih bertanding sekarang. Tapi Onyx ini masih too strong sih Onyx. Iya, kayak adaptasi mereka di dalam in-game-nya sih yang benar-benar gila banget. Tapi ya itu dia, Onyx menjadi tim yang cukup konsisten di season yang ke-12 kali ini. Oh ya, regular season ya. Ini menjadi makanan lagi loh buat Onyx. Konsisten dari season ke season. Lagi ya, upper bracket ini penting loh. Ini 3 season berarti Om ya? Iya. 3 apa 4? 3 ya? 3 season dan ya kita akan interview juga. Kita akan tanya-tanya Bude, silakan tanya-tanya Onyx. Mari kita sambut pemegang slot upper bracket untuk babak playoff MPL Indonesia season 12, Tim Onyx. Slot sudah di-secure oleh kalian. Udah berapa season nih kalian selalu ngedapetin upper bracket? Dan sebagai tim pertama pula ini untuk season ini. Gimana untuk ngedapetin slot dengan match kali ini? Kalian mau ngapain aja nantinya ya? Nggak akan bisa diganggu-gugat upper bracket slot kalian. Buat match kali ini sih kita semangat banget sih, soalnya kita takut Rebellion yang interview, soalnya pedes mereka omongannya. Pedes ya? Kalau Rebellion, jadi kalian takut dipedesin? Iya takut. Boots lagi takutan banget kayaknya ya. Tapi ada nggak sih ketakutan kalian untuk, aduh kita jangan-jangan nggak upper bracket nih season ini? Pernah ada kepikiran kayak gitu nggak? Enggak sih, yang penting main aja. Main aja. Main aja dari awal sampai akhir, main aja, tenang aja, santai aja buat Kapten Boots ya. Namun yang menjadi penasaran adalah dari tim Onyx sendiri. Gimana sih kalian untuk bisa berperforma sebaik ini? Kita bisa lihat kalian winnya sama kayak tim Rebellion dari 5 match terakhir. Rebellion ketika berhadapan dengan kalian, entah bagaimana yang kita lihat di match-match sebelumnya itu nggak kelihatan di match ini. Kiboy kali mau ngomong. Kenapa Rebellion bisa kalian jinakin padahal di match-match sebelumnya mereka terlihat sangat kuat, sangat gagah, sangat gahar. Nggak tahu sih, banyak yang baru-baru soalnya. Banyak yang baru-baru. Ampun sepuh. Emang ya ini Kiboy udah dari berapa season Boy? Kamu berarti dari season 7 sampai sekarang tuh upper bracket terus. Jadi untuk melawan Rebellion itu kan menjadi masalah.
semua tim jago sih. Yang penting kita siapin buat tim kita sendiri dulu, ready baru. Kayaknya ready banget ya, sampai semua tim yang kuat pun di hadapan kalian tuh kayaknya jadi nggak kuat. One-sided, super one-sided. Namun, tadi gimana Boy? Kamu ngeliat Audi sebelum-sebelumnya juga kayaknya beda ya untuk match ngelawan Keyboy. Sebelumnya dia suka banget pakai hero yang playmake, bisa gerak, bisa pick off. Hari ini kok pakainya kayaknya hero-hero cover ya Boy? Ada apa kira-kira Boy? Nggak tahu sih dia. Ya buat gua seneng sih ngalahin dia. Soalnya dia ngebacotin idol-idol gua dulu. Widih! Ya anak baru lah, tapi ya udahlah ya. Ini solidaritas kepada idolmu. Siapa aja sih yang udah diinin? Vin, Ek, banyak lah. Banyak ya. Kamu nggak mau jadi salah satunya berarti ya? Ya enggak sih, aman. Menjaga nama Keyboy. Namun apakah Keyboy akan muncul di layar? Karena kita akan ngecek bersama-sama player of the match untuk 2 game yang sangat cepat ini. Mari kita cek bersama-sama kira-kira siapa Sobat Onyx? Siapa? Boots? Boots serem ya mainnya ya? Galak. Oh, pada teriaknya Boots. Akankah Boots yang muncul atau nama lain? Mari kita cek bersama-sama player of the match untuk match pembukaan kita. Wih. Boots berapa kali keluar di layar ya Boots ya? Kehitung nggak? Nggak tahu. Kayaknya baru banget ya. Baru banget, nggak banyak Boots muncul di sini. Dan Boots, ngelihat kamu bermain sekarang, playstyle Onyx kelihatan sangat solid. Gimana kamu bisa untuk menjaga kesolidan dari tim Onyx? Nonton film horor. Masih ya? Masih Ya. 2 hari jadwalnya? Tambah sekarang nonton film psikopat. Lah! Ya, Itu Bude, tes. Soalnya tuh kata Sans nonton yang serem-serem, biar kita jadi serem juga mainnya. Oh serem. Bener sih, nggak ada tim yang nggak serem ketemu kalian. Semuanya auto jiper dan sesuai. Boots udah serem belum di mata Keyboy? Boots udah serem belum di mata Keyboy? Wah serem banget. Serem banget. Tapi siapa sih paling serem untuk anak-anak Sonic ini? Anak-anak Onyx? Ada yang paling serem nggak? Apa Lang? Siapa paling serem? Siapa yang paling meresapi nonton horornya terus jadi serem beneran? Siapa di antara kalian yang paling serem? siapa ya? Gue juga bingung. Siapa ya? Namun Sen, berhadapan dengan Swallow hari ini, match hari ini, gimana kamu ngelihat performamu dan juga timmu yang kayaknya kok nggak ada celahnya ya? Ya alhamdulillah sesuai yang kita mau, main bagus. Main bagus. Ya, Dari permainan kalian berarti ini ya kuncinya. ya benar. Ya main bagus. Upper bracket lagi loh Sans. Dari kamu debut kayaknya terus-terusan upper bracket ya? Ya bagus lah. Bagus lah. Seneng ya Sans ya? Ya senang masuk playoff terus. Senang masuk playoff dan bahkan masuknya tuh langsung ke upper bracket. Tapi slot upper bracket tuh ada 2. Siapa kira-kira satu lagi nih? Kalian pengen ditemenin siapa sih di upper bracket? Ya udah pasti RRQ kayaknya. Ya RRQ. Udah pasti RRQ. Ya RRQ. Masih ada Geek Fam. Masih ada chance-nya. RRQ tetap. RRQ dari Sans. Ya benar. Benar. Tapi Sans kemarin kaget nggak dengan adanya perubahan player dari tim RRQ? Enggak. Cewek apa? Kairi kaget. Yang kaget Kak malah Kairi. Lu kaget kemarin kan? Gimana? Kemarin. Kairi gimana kemarin Sans? Ekspresinya gimana pas ngelihat line up RRQ? Ekspresi lu kemarin itu. Line up Dia RRQ kemarin. jelasinnya pakai bahasa Indonesia juga. Lu kaget kan? Kita yang kaget. Loh, Gue kaget. kalian berdua kaget bersama? Enggak. Are you shocked Itu with gila-gila. the line up? Gila, itu hilang. Iya. But with the other teams that can be with you in upper bracket, Kyrie. Who's other team other than team Onyx that will going to upper bracket? I think Geekfam or RRQ. Yes, but only one slot, Kyrie. Oh. Ya RRQ. RRQ. Yeah. They have higher chance. Chance-nya lebih besar. Jadi dari Kyrie juga RRQ. But Kyrie, how do you see yourself in this match against Vincent? Are you satisfied with your performance? I don't know. But yeah, he played good and I wish to meet him at playoffs.
Kyrie pengen ketemu untuk berhadapan lagi dengan Vincent. Bagus juga, but how do you see yourself in this match with Joy? Bagus. Bagus juga. Joget-joget. Mantap. Dan ada cewek yang belum ngomong nih, upper bracket. Sampaikan sesuatu untuk Sobat Onyx yang mereka juga ikut berpesta dengan Onyx nih. Mereka turut selebrasi juga bersama kalian. Buat sobat Onyx, makasih semua yang udah datang, yang udah dukung. Ini upper bracket, ya kita persembahin lah buat kalian yang udah ngedukung kita setiap minggunya. Udah sih. Udah itu aja. Ya. Satu tim lagi dari cewek, kacamata cewek yang bakal nemenin kalian upper bracket kira-kira? Mungkin kayak season lalu sih RRQ. 3 orang, RRQ, akankah RRQ? Tapi tentu saja masih ada chance juga untuk tim A Geek Fam. Dan seperti apa pula nanti performa mereka di minggu selanjutnya. Karena minggu ini mereka tersenyum untuk tim Onyx. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk tim Onyx. Pasukan landak men-secure slot babak upper bracket di playoff. Dan untuk membedah game yang begitu cepat, game yang begitu one-sided untuk tim Onyx. Mari kita cek bersama-sama para caster. Let's go! Iya, terima kasih Bude ya. Interviewnya sama Onyx kayak udah terlalu sering gak sih? Jadi bingung yang mau ditanya apa ya jadinya. Iya, mereka konsisten banget sih. Kelihatan bahkan kayak early nggak menang aja mereka bisa balikin. Ya, tapi jujur aku penasaran sih, Mo. Apa tuh? Film horor apa sih yang mereka nonton ya? Ntar kita tanya Boleh ya. kali rekomendasi. Iya, ganti ya jadi psikopat. Kalau namanya Boots kayaknya Korean drama ya. Nanti Iya. nanya San saja. Oke. Dan player of the match kita juga adalah Boots dan Khalid dibawakan oleh Onyx. Jadi berbeda tadi melihat mungkin ya kemunculan dari Uranus. Ini mau gak mau harus ada head to headnya. Dan Khalid bisa menjadi salah satu jawabannya. Dengan dibawakannya Heptasis dan juga dengan emblemnya Lethal Ignition yang dipakai. Ada emblem Assassin dan Rapture bersama dengan Master Assassin juga. Jadi extra damage ya untuk bisa 1v1 ketika berjumpa dengan Uranus semasa melakukan landing phase. 602 tanpa terpick off juga. Dan membuktikan memang power dari Khalid sendiri. Dimulai dari early game tadi yang lumayan bisa snowball. Dan di late game ketika bisa memotong pemain-pemain Rebellion Zion yang akan kembali ke base mereka. Semuanya terkena Desert Tornado maupun Raging Sandstorm. Oke, ada item defense tapi hanya satu. Dan menuju mungkin itu item defense yang kedua ya yang sedang dibuat karena ada Silence Rope. Tapi ada BOD, ada Melvic Roar, ini paketan item yang kita tahu lah. Ini dahsyat banget dengan efek penetration dan juga physical attack yang sangat-sangat besar. Dan efek ambush yang bisa diberikan dari Blade of Heptasis. Oke, dan Khalid. Dari secara team fight juga, sisi team fight-nya. Dengan ada real world manipulation, jelas ini memudahkan lagi dan lagi ya. Untuk kemunculan Raging Sandstorm yang bisa dipakai oleh Boots sendiri. Dan kita sebenarnya jarang melihat kehadiran Khalid, tapi Khalid juga bisa menjadi opsi ya. Lagi dan lagi XP laner ini selalu bertambah terus-menerus full hero-nya. Mungkin Jadi, konsepnya sama incer belakang kan? incar belakang semua, Joy ke belakang, dia juga bisa ke belakang. Nemenin kan akhirnya. Iya. Jadi ada dua opsi nih, mau yang mana? Yang Joy-nya atau mungkin Khalid-nya nanti yang bakal dipotong. Iya, ya. Pakai flicker juga make sure kayak Raging Sandstorm-nya kena om. Betul, betul. Karena memang bisa montes. Kan kamu kan baru buat videonya kan? Iya, Montes baru Khalid, kan? baru coba. Baru coba. Tapi memang itu lebih pasti aja sih buat bisa nge-montage juga. Dan highlight kita di game yang kedua. Hanya memberikan 4 kill point kepada Rebellion Zion. Meskipun ya Rebellion Zion ini mereka berhasil untuk mendapatkan 2 turtle di awal. Tapi lagi, Kyrie sangat susah untuk bisa dipegang. Dan lihat bagaimana Kars waktu sedang melakukan proxy minion tadi di top lane. Ini ternyata bisa tumbang karena di early defense dia masih kurang memadai. Masih belum cukup dengan membawakan 1 dominant size. Belum ada Radiant Armor yang membuat magic damage dari Kyrie bisa masuk dengan penuh juga ke badan Kars. Dan lagi ya, ini karena tipis juga sebenarnya. Digi terkena 1 Rainer Apathy tadi langsung juga hilang. Dan menjadi faktor-faktor yang mengerikan ya. Cewek ini nembaknya, oh itu dia. Gak penuh HP-nya tapi ada 3/4 bar. Penembak jitu dia tuh. Langsung lenyap loh tadi itu Digi. Iya, makanya. Ya, Antara kayak serba salah. Mau Kars yang tumbang atau Auditizi yang tumbang. ya dan Auditizi yang jadi tumbang juga. Dan ini Suns memang diincar. Time Journey juga sempat untuk dibuka. Highest Armor damage-nya besar banget. Tapi Boots dengan damage item yang dipegang, dia kuat banget loh. Dan akhirnya ketika Kyrie selesai menyelesaikan Lord Dia, join team fight, mereka berhasil untuk menyapu bersih pemain-pemain Rebellion Zion. Dan terciptalah tim wipe
Yang berarti game kedua juga masih diamankan oleh Onyx. Mereka masih menang. Iya, meskipun harus kehilangan cewek, kehilangan Sans, masih ada final boss-nya ternyata. Wow, sangat-sangat susah ya buat lawan Onyx ya sekarang. Tapi game kedua Rebellion Zion mereka cukup bagus juga sih sebenarnya mainnya. Nahan 17 sampai menit ke-17 loh. Dibandingkan mungkin tadi game pertama 12 menit udah selesai. Yap. Tapi kalau kita ngeliat dari goldnya ya, semisal sekarang ini cuma Heist Armor nih. Ya mungkin dari on par lah goldnya, perolehan gold. Yang lainnya lumayan tertinggal. Dan juga untuk item-item defense magicnya ODTC kan nggak punya nih. Dia main assassin. Jadi jelas tipis dan menjadi incaran juga mungkin dari Renner apatinya cewek atau bahkan dari Raging Sandstorm-nya punya boots juga dan yang langsung mengarah ke belakang karena dia tahu di belakang ini ada dua, ada Heist Armor, ada ODTC. Tapi di luar item Om, gue ngeliat kayak draftnya sih Om yang berpengaruh banget. Kayak dari game pertama sama game kedua perubahannya tipis banget. Sampai akhirnya ya udah kebaca juga gameplaynya bakal gimana. Dan obvious banget ketika mereka ban Dairot, udah pasti ya kelihatan Uranus bakal di-pick sama Cars dan Onyx udah ngebaca itu semua. Bahkan dari coachnya pun udah tahu apa yang harus dibawain sama Boots untuk ya lagi-lagi menang match up dengan Cars. Iya, mereka melihat kan ini ada di Rot. Kemungkinan besar banget ya, 90% kali ya. Uranus bakal di-pick, tapi mereka masih tetap mengamankan Matrix dulu. Iya. Berarti mereka memang pede nih untuk berhadapan dengan Uranus dan dipersilahkan untuk diambilnya Uranus tersebut. Dan tadi kan aku juga sempat mention ya, kenapa mereka nggak bawa Bruno Digit? Dibawa kan di game kedua, tapi problemnya itu nggak ada yang nangkep Joy-nya. Ya. Sama kayak problem di game pertama sih sebenarnya. Dan ya gak ada single target loh. Ya betul. Ya, dan mereka bisa lepas dari reverse time juga. Dan itu membuat Onyx ya karena bebas, gak ada yang bisa megang semuanya. Ya akhirnya mereka dapetin lagi dan lagi ya, team fight demi team fight. Rich Guy, kali ini ada Kairi. Bukan cewek, tapi cewek pemegang damage terbesar. Renner apathy dia on point secara terus-menerus ini hit ke siapapun targetnya. Dan mungkin akan beda cerita kalau misalnya Kairi nggak bawa tipikal assassin, tipikal mungkin yang kayak tank fighter. Beda, Ya kan beda. itu mungkin bakal beda cerita. Beda. Mereka sekarang jadi posisinya kayak Rebellion Zion, mereka fokusnya dua. Mereka mau tumbangin Joy atau numbangin cewek. Iya benar. Karena sama-sama ngeri sih sebenarnya ini ngerinya Iya. Onyx ya. Mereka bisa ada mungkin beberapa gameplay lah. Ini salah satunya yang kalau kita lihat sekarang mereka main assassin. Tapi mereka juga bisa membawakan yang tank fighter seperti Iya. itu. Dan itu beda lagi nih. Game style-nya jadi berubah lagi. Benar. Dan cewek ya, meskipun tidak jadi the rich guy, tapi at least-nya jadi the carry. Jadi carry, jadi pemegang damage terbesar juga. Dan itu dia untuk